Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi yang beranggotakan pertama Devita Amalia, kedua Cynthia Putri Pratiwi, ketiga Yosi Ajeng Pratiwi, keempat Wahyu Aji Saputra, kelima Hakiki Febri Alamsyah. Kami akan membahas 4 materi, yaitu 1. Demografi, 2. Penduduk dan kependudukan, 3. Transisi demografi, 4. Sumber data demografi. Pengertian demografi. Menurut Daldy Dukan, demografi merupakan ilmu yang menekuni, membahas tentang jumlah, persebaran teritorial, serta komposisi kependudukan. Menurut David Figles, demografi merupakan suatu riset penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, serta imigrasi. Menurut George W. Barsley, demografi merupakan suatu cabang ilmu yang menggambarkan penduduk di suatu wilayah dalam bentuk statistika. Tidak hanya itu, demografi juga mempelajari bagaimana tingkah laku penduduk secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu tujuan demografi. Yang pertama, untuk mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk itu dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Yang kedua, untuk menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan untuk penurunannya serta persebarannya dengan sebaik-baiknya dan juga dengan data yang tersedia. Yang ketiga, mempelajari kuantitas serta distribusi penduduk itu dalam suatu daerah tertentu. Yang terakhir, mencoba untuk meramalkan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang serta juga kemungkinan konsekuensinya. Selanjutnya yaitu manfaat demografi. Yang pertama, membantu pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pembangunan dengan memperhatikan komposisi penduduk di masa lalu dan masa kini dan bermacam aspek yang mempengaruhinya. Yang kedua, membantu pemerintah dalam membuat rencana pembangunan di bermacam bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, serta lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan data mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi sesuatu wilayah ataupun negara, yaitu dengan melihat jumlah lapangan pekerjaan, jumlah warga yang bekerja, serta lain-lain. Yang keempat, memberikan data mengenai tingkat kesejahteraan serta tingkat harapan hidup rata-rata penduduk di suatu wilayah ataupun negara. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian penduduk dan kependudukan. Penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal menetap di wilayah suatu negara dan telah memiliki syarat menurut undang-undang. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Pengertian fertilitas. Fertilitas adalah kelahiran hidup atau live birth, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan tanda-tanda kehidupan, misalnya berteriak, bernafas, berdenyut jantungnya, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pengertian mortalitas. Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian umumnya atau karena akibat yang spesifik pada suatu populasi. Skala besar suatu populasi per dikali satuan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan demografi. Yang pertama, perkawinan, yang kedua rumah tangga, yang ketiga pendidikan, yang keempat migrasi,
yang kelima kepadatan penduduk, yang keenam overpopulasi, yang ketujuh sensus penduduk. Berikut pengertian transisi demografi. Transisi demografi adalah perpindahan dari tingkat kelahiran dan kematian tinggi menjadi ke tingkat yang lebih rendah yang disebabkan oleh peralihan ekonomi negara dari praindustrial menjadi terindustrial. Transisi demografi. Menurut Blecker, transisi demografi terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahap pertama. Pada tahap ini, masyarakat berada pada kondisi praindustri di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Kedua, tingkat moralitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Tahap ketiga, tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Tahap keempat, kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Tahap kelima. Pada tahapan 5, tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran yang berada dalam kondisi stabil. Sumber data demografi. Sumber data primer. Sumber data primer ialah segala catatan asli atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Contohnya, tabel-tabel penduduk yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan, penelitian, maupun karya tulis, terbitan-terbitan periodik atau buku tahunan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Rising up like a phoenix, and tired of pushed down the ground.